Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini khatib mengingatkan kepada diri pribadi maupun kepada hadirin sekalian untuk terus-menerus menjaga iman dan takwa, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, sehingga kita ini termasuk orang-orang yang senantiasa disertai dengan kebaikan, orang yang senantiasa diberi cahaya petunjuk kepada amal saleh, sehingga dengan iman dan takwa ini kemudian kita mampu istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan, dan dengan kebaikan-kebaikan inilah kita kelak akan diantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Muharram ini menjadi penanda zaman, karena di bulan inilah peristiwa besar pernah merubah sejarah peradaban Islam. Hijrah dilakukan Nabi dari Makkah ke Yathrib. Yathrib sendiri memiliki makna tempat huru-hara, karena dalam sejarah ketika Nabi belum melakukan hijrah ke Yathrib, Yathrib ini adalah tempat pertumpahan darah antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Ketika terjadi perselisihan, maka peranglah yang menjadi pilihan. Namun ketika Nabi datang dari Mekah ke Yathrib ini, Nabi melakukan silaturahim, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Yang lalu dalam perjalanannya Nabi Muhammad juga mempersatukan suku-suku yang ada di Yathrib ini, diikat dalam satu perjanjian yang merubah dunia, namanya Wathiqatul Madinah, atau yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Sejak saat itu Yathrib yang dulunya tempat peperangan berubah menjadi sebuah negara yang damai. Karenanya Yathrib ini hari ini lebih dikenal dengan istilah Madinah, yang artinya kota yang penuh dengan peradaban. Madinah diambil dari kata madani, yang berartinya hadarah atau berperadaban. Dan lalu saking terkenalnya Madinah ini ditambahi dengan istilah Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kita tahu bahwa peradaban yang dibangun di Madinah ini diawali dari satu semangat membangun persaudaraan.
Tidak ada satupun negara maju di dunia ini ketika dia memulai kemajuannya pasti diawali dari semangat bersatu, dari semangat saling tolong menolong, dari semangat gotong royong, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu peradaban manapun di dunia ini yang menjadi besar karena mereka saling berperang antara satu saudara dengan saudara yang lain. Maka semangat hijrah sejatinya adalah semangat membangun persaudaraan. Peradaban-peradaban maju di dunia selalu saja diawali oleh kekuatan besar bernama ukhuwah, bernama persaudaraan. Maka kita ketika ingin negara dan bangsa ini maju, Indonesia menjadi negara yang besar. Dan kalau Indonesia ini besar dan maju, tentu yang paling diuntungkan adalah umat Islam. Maka kita harus tahu bahwa sistem yang dibangun di dalam peradaban adalah sistem terkecil dari peradaban itu sendiri, yaitu peradaban bernama keluarga. Jadi kalau bangsa ini ingin maju, Islam ini ingin maju, yang harus pertama kali kita bangun dari sistem peradaban ini adalah sistem kecil, yaitu anak, istri, dan keluarga kita. Karenanya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, ayo bersama-sama sejak hari ini kita punya niatan yang sama, menjadikan keluarga sebagai peradaban yang utama. Kalau kita ingin keluarga ini menjadi keluarga yang damai, menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka kita harus menjadikannya Madinah. Kita tidak boleh menjadikan rumah sebagai Yathrib. Kita harus menjadikan rumah ini adalah Madinah Al-Munawwarah. Saya pernah bertemu dengan beberapa anak santri atau mahasiswa yang bermasalah, dan ternyata ketika saya telusuri, masalah mereka itu diawali dari rumah. Karena kasih sayang dan cinta yang paling hangat itu ditemukan di rumah. Tidak ada kasih sayang dan cinta melebihi hangatnya kasih sayang di dalam rumah. Namun sebaliknya, luka yang paling dalam itu juga ternyata berasal dari problematika dan kekacauan yang ada di rumah. Oleh karena itu, kita wajib menghadirkan rumah sebagai munawwarah, rumah sebagai cahaya. Lalu bagaimana kita membentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah cahayaku yang pertama? Jauhkan keluarga dari kemaksiatan. Pastikan di rumah kita adalah orang-orang yang memiliki takwa, orang-orang yang memiliki komitmen untuk membangun rumah ini dengan cahaya takwa dan cahaya keimanan. Kenapa rumah terus dijauhkan dari kemaksiatan? Karena kemaksiatan itu sendiri adalah kegelapan. Abu Bakar As-Siddiq yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan, "Az-zulumatu khamsun was-suruju khamsun." Kegelapan itu ada 5 dan cahaya itu juga ada 5. Hubbud dunya zulmatun was-siraju laha at-taqwa. Matre, cinta dunia itu adalah kegelapan, sementara cahayanya adalah takwa. Maka tanamkan kepada anak-anak kita betapa pentingnya takwa. Mereka ketika menempuh pendidikan, tanamkan kepada mereka bahwa ilmu itu adalah takwa, sementara selembar ijazah tujuannya hanya ingin mendapatkan pekerjaan itu adalah kegelapan. Ketika mereka bekerja dimanapun, tanamkan kepada mereka landasan mereka memilih pekerja itu adalah takwa, bukan semata-mata gajinya. Buat apa bekerja di sebuah perusahaan besar, namun ternyata untuk melaksanakan ibadah saja kita sulit.
Buat apa kita punya gaji sekian dikit, sementara korporat ini betul-betul memaksa kita untuk bekerja sebagai budak korporat, lalu kita terbengkalai amal ibadahnya. Hubbud dunya zulmatun wasirajul laha at-taqwa. Maka pekerjaan, pendidikan yang diambil dasarnya haruslah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhanbu zulmatun wasirajul laha at-taubah. Yang kedua, kata Abu Bakar As-Siddiq, bahwa dosa itu adalah kegelapan, sementara cahayanya adalah pertaubatan. Dosa yang kita lakukan itu ibarat tinta yang mengenai baju putih kita. Maka semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka semakin banyak noda dan kotoran di baju kita. Maka untuk menghapus noda-noda ini, kita lakukan dengan memperbanyak istighfar. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, meskipun kita melakukan dosa, karena manusia itu adalah makhluk yang tidak mungkin lepas daripada dosa, tapi kita imbangi dengan mendekatkan diri, bertaubat, beristighfar kepada Allah, menyesali setiap perbuatan yang dilakukan. Wal qabru dhulmatun wassiraju laha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, kubur itu adalah kegelapan, yang meneranginya adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu dhulmatun wassiraju laha al-a'malus shalihah. Akhirat itu juga kegelapan, sementara yang meneranginya adalah amal salih. Orang yang tidak memiliki amal salih kelak di mahsyar, ketika yaumil mizan, di hadapan Allah dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Maka kalau dia tidak memiliki amal salih, akhirat baginya adalah kegelapan. Maka mari rubah semua yang kita miliki ini menjadi amal salih. Tenaga, energi kita rubah menjadi amal salih. Uang yang kita miliki kita rubah menjadi amal salih. Apapun yang Allah titipkan di dalam hidup kita, mari jangan lupa untuk kita jadikan menjadi amal salih, agar kemudian akhirat kita kelak menjadi cahaya terang benderang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasiratu zulmatun wasiratu lahu al-yaqin. Sirat, jembatan yang menghubungkan mahsyar dengan surga, itu juga akan menjadi kegelapan, sementara yang meneranginya adalah yakin, iman kepada hal-hal yang gaib, kepada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata ini, tapi kita tetap percaya karena Al-Quran mengabarkan tentang surga dan neraka, karena Al-Quran tetap menerangkan kepada kita tentang jin dan malaikat. Meskipun satupun dari kita nggak pernah ketemu malaikat, satupun di antara kita tidak pernah melihat surga dan neraka, namun kita yakin karena Nabi mengabarkan ini, karena Al-Quran mengabarkan tentang hal-hal yang gaib ini. Maka menjauhkan keluarga dari dosa akan menjadikan rumah itu penuh dengan cahaya. Yang kedua, terangi rumah kita, datangkan cahaya di rumah kita dengan melaksanakan sholat dan mendekatkan keluarga kita dengan Al-Quran. Orang-orang Barat dulu ketika memisahkan antara peran agama dengan peran ilmu pengetahuan, disebut dengan gerakan sekuler, itu mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Lalu beberapa generasi Islam belajar ke Barat, dan mereka mengira sekularisasi ini bagian dari sebuah gerakan kemajuan. Lalu mereka bawa ke Timur Tengah. Namun yang terjadi berbeda. Ketika orang-orang Barat ini meninggalkan Injil, meninggalkan gereja, tidak lagi mau mengakui itu sebagai bagian dari hidup mereka, benar Barat mengalami kemajuan. Namun yang terjadi di Timur Tengah, ketika generasi Islam meninggalkan Al-Quran, menjauhkan diri dari ajaran Islam,
Justru yang terjadi adalah kemunduran dan kefatalan yang sangat luar biasa. Karenanya jangan jauhkan anak kita dari Al-Quran. Dekatkan mereka dengan inti syariat, yaitu salat. Maka dengan demikian keluarga kita akan benar-benar menjadi penuh dengan kehangatan, akan penuh dengan ketakwaan, dan akan penuh dengan keimanan. Ada banyak sekian dalil yang bisa kita temukan tentang betapa Al-Quran menjadi cahaya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor 1875, Anas bin Malik meriwayatkan, "Nawwiru manazilakum bis-sholati wa qira'atil Qur'an." Sinarilah, terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Bagi saya, romantisme di dalam keluarga itu bukan saat kita mengucapkan kata-kata yang romantis. Romantisme yang dibangun dan dicontohkan Nabi kepada kita adalah saat kita bersama-sama dekat dengan Al-Quran. Bisa kita bayangkan di saat ayah sedang membaca Al-Quran, lalu kemudian anak dan istrinya menyimak dan mendengarkan bacaan itu. Sesekali barangkali ayahnya kurang panjang membaca mad tabi'i, atau kurang panjang membaca mad wajib muttasil, atau gunnahnya kurang mendengung, diingatkan sama istrinya. Masya Allah, ini satu pemandangan surga yang hadir di rumah kita. Betapa indahnya ketika di malam hari seorang suami membangunkan istrinya, mengajaknya salat tahajud. Betapa sebuah romantisme yang digambarkan begitu indah saat seorang istri membangunkan suaminya, mengajak qiyamul lail. Menurut saya, cinta yang sesungguhnya adalah saat seorang ayah berani membangunkan anaknya, mengajak jamaah sholat subuh. Sayangnya pemandangan-pemandangan surga seperti ini semakin langka dari rumah-rumah kita. Anda ini dihadirkan di rumah-rumah kita, maka Madinah Al-Munawwarah akan muncul dari rumah-rumah orang Islam di Indonesia. Maka mari membangun peradaban bangsa, membangun peradaban Islam, mulai dari membangun peradaban Madinah di rumah-rumah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.